Nah, sebelum saya mulai untuk pemaparan apa itu program kegiatan University Roadshow, saya meminta izin untuk merekam kegiatan sosialisasi kali ini dan juga minta izin waktu dan tempat untuk Ibu Kepala Studi Kepala Program Studi Universitas Negeri Manado, yaitu Ibu Selvana Tewa, untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan sosialisasi kali ini. Silakan Ibu Selvana, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentunya sebagai umat percaya kita bersyukur kepada Tuhan karena siang hari ini Prodi Geografi diberikan kesempatan yang sangat baik untuk mengikuti kegiatan Open Mapstream. Kami sangat berterima kasih untuk kesempatan ini dan tentunya ini hal yang langka bagi kami yang sudah diberikan oleh yang sangat saya hormati sebagai manajer proyek yang saya hormati Bapak Adityo Dwianto bersama tim sebagai ketua program studi Geografi Unima. Saya sangat bersyukur karena kesempatan bagi program studi kami, lebih khusus mahasiswa kami ini sangat-sangat langka kami dapati. Teristimewa sebagai satu penghormatan bagi kami lewat kegiatan daring ini. Bapak dan tim bersedia mau membekali kami prodi geografi dan juga mahasiswa kami. Dan sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan selamat datang di prodi kami walau hanya lewat luring, lewat daring, dan selamat Pak Diatut dan tim membagi ilmu bagi kami juga mahasiswa kami. Dan yang sangat saya harapkan mahasiswa dapat mengikuti dengan saksama kegiatan ini karena kegiatan ini sangat penting bagi pengembangan prodi geografi, juga bagi pengembangan ilmu Anda sebagai calon sarjana geografi, baik sains maupun mungkin ada yang dari pendidikan yang bergabung. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan salam sukses untuk kita semua, lebih khusus bagi Pak Adityo Dwianto dan tim. Selamat melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada tim dari OpenStreetMap. Saya kembalikan kepada Pak Adityo Dwianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan atas nama pribadi dan pimpinan Prodi kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman dan saudara kami sebangsa dan setanah air juga dalam tim ini yang sementara menunaikan ibadah puasa. Terima kasih, saya kembalikan kegiatan ini. Ya, terima kasih sekali Ibu Selvana atas waktunya untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dan memang sangat senang juga untuk kami untuk bisa hadir kembali untuk memberikan sedikit pelatihan kepada rekan-rekan geografi Unima. Karena yang saya ingat itu kita pernah memberikan pelatihan kepada rekan-rekan dari program studi geografi Unima ini pada tahun 2017. Kalau tidak salah dengan Mbak Tri sendiri yang waktu itu datang ke kampus Unima ya. Dan kemudian kita juga sempat ada beberapa kegiatan kompetisi ya dengan kampus Universitas Negeri Manado juga di tahun 2017 dan juga tahun lalu. Dan sekarang cukup senang, saya sangat senang sekali sebenarnya ketika Pak Joyke mengkontak kami, dan dari situ kami juga langsung memberikan berpikir langsung kenapa tidak jika misalnya Universitas Negeri Manado juga kita latih secara online, secara daring ini mengenai pemetaan menggunakan OpenStreetMap, karena tentunya yang saya yakin pasti ilmu ini akan bermanfaat juga untuk rekan-rekan baik itu mahasiswa maupun para pengajar, karena data OpenStreetMap ini bisa kita pakai untuk banyak sekali kebutuhan kita. Terima kasih sekali Ibu Selvana atas sambutannya, dan tidak berpanjang-panjang saya langsung mulai saja untuk kegiatan pemaparan kegiatan sosialisasi kali ini.
Saya mohon izin karena masih ada Siap. kegiatan. Iya, matur nuwun, selamat melaksanakan kegiatan pelatihan. Sukses selalu. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Saya share screen dulu. Ya, saya rasa rekan-rekan sudah melihat screen saya ya. Jadi ya selamat siang sekali lagi untuk teman-teman dari Universitas Negeri Manado. Selamat bergabung di dalam kegiatan kami yaitu kegiatan University Roadshow di 2021. Jadi di kali ini saya Aditya Dujananto dan rekan-rekan saya di sini hadir Mbak Tri Selasa, Mbak Sela, Mas Dido atau Aditya Dido dan juga Mas Hari. Kami dari Humanitarian OpenStreetMap Team dan juga Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ingin memaparkan kegiatan University Roadshow kami di tahun 2021 kali ini. Jadi untuk topik kali ini tidak begitu banyak ya karena hari ini hanya sedikit pengantar saja untuk kegiatan primernya. Jadi kami akan membahas siapa itu kami dan apa itu University Roadshow dan juga jenis kegiatannya kira-kira seperti apa di program kegiatan University Roadshow kali ini dan juga apabila teman-teman berminat itu bagaimana cara mendaftarnya. Yang pertama siapa kami? Jadi kami ini berangkat dari organisasi yang bernama Humanitarian OpenStreetMap Team. Jadi organisasi Humanitarian OpenStreetMap Team ini adalah organisasi non-profit internasional yang bergerak di bidang kegiatan pemetaan untuk kemanusiaan dan yang mendukung Sustainable Development Goals seperti untuk kebencanaan, pembangunan ekonomi, dan pengembangan kapasitas daerah. Jadi organisasi Humanitarian OpenStreetMap Team ini sudah ada di Indonesia dan menjalankan proyek di Indonesia dari tahun 2012. Nah, selama berkegiatan di Indonesia, kami atau HOT ini menyadari bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya akan sulit dilakukan apabila menggunakan nama organisasi internasional kami, yaitu dari nama HOT. Karena banyak kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan juga komunitas lokal itu tentunya akan sangat sulit dilakukan apabila dengan menggunakan nama organisasi kami, yaitu Humanitarian OpenStreetMap Team. Sehingga di tahun 2017 kami mendirikan organisasi lokal dengan nama Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia atau POI. Jadi rekan-rekan yang ada di geografi ini mungkin sudah familiar ya dengan istilah POI, Point of Interest, tapi di sini kami dengan nama Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Organisasi lokal kami ini juga membawa semangat yang sama dengan organisasi internasional, yaitu kami ingin mendukung kegiatan pemetaan OpenStreetMap dan pengembangan kapasitas wilayah dan komunitas di Indonesia. Jadi organisasi lokal kami ini bertujuan untuk membangun dan mendukung kegiatan pemetaan di OpenStreetMap. Nah, ini sekilas tentang kegiatan dengan universitas. Jadi dari tahun 2014 sampai 2020 sudah lebih dari 30 universitas yang pernah kita lakukan kegiatan pelatihan. Jadi kegiatan University Roadshow kali ini bukan kegiatan yang pertama kali kita lakukan. Jadi dari tahun 2014 hingga 2020 kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan dengan universitas. Nah, di sini juga ada Universitas Negeri Manado yang sudah pernah kita lakukan kegiatan pemetaan pada pelatihan pada tahun 2017 dan kemudian kalau saya tidak salah ingat dari rekan-rekan Unimap juga sudah pernah mengadakan kegiatan pemetaan untuk daerah danau di sekitar Manado ya, saya lupa nama daerahnya apa, tapi kegiatan tersebut teman-teman dari Unima melatih dari SMK dan juga dari rekan-rekan geologi kalau saya tidak salah ingat. Jadi ada Pak Joyke juga di situ untuk di kegiatan pelatihan dengan mahasiswa dan teman sekolah. Nah, kemudian kegiatan Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ini kalau misalnya kita ambil beberapa kegiatannya, kita saat ini sedang mengadakan beberapa kegiatan seperti yaitu kegiatan pemetaan cuci tangan ya. Jadi untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi dampak dari corona, kita mengadakan pembuatan platform
platform di mana kita ingin mengumpulkan lokasi-lokasi tempat cuci tangan yang ada di sekitar kita. Jadi di sini dengan platform namanya Musahidi, kita bermaksud untuk memetakan lokasi tempat cuci tangan tersebut beserta kira-kira alat-alatnya itu apa saja. Dan kemudian ada lagi platform dengan nama yaitu Si Petani DKI. Jadi platform ini dikhususkan untuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, di mana dinas tersebut bekerjasama dengan kami untuk membuat sebuah platform yang bertujuan untuk mengumpulkan lokasi-lokasi urban farming di DKI Jakarta. Dan platform ini juga digunakan oleh dinas untuk pemesanan bibit. Jadi platform kami ini juga digunakan untuk masyarakat warga DKI Jakarta untuk memesan bibit untuk di wilayah DKI Jakarta. Kemudian kegiatan kami yang lain yaitu pemetaan dampak bencana. Kami menyadari data OpenStreetMap itu sangat berguna untuk penanggulangan kebencanaan. Dari tahun 2012 hingga saat ini, kegiatan kami berfokus dengan Badan Penanggulangan Bencana, baik itu daerah ataupun nasional, yang tentunya manfaat dari data OpenStreetMap ini bisa digunakan di banyak fase kebencanaan. Seperti salah satunya ini adalah ketika ada bencana likuifaksi di Palu, kita melakukan pemetaan di daerah Palu, dan kemudian data dari OpenStreetMap ini kita analisis dan kita hitung kira-kira berapa bangunan yang terdampak dari likuifaksi itu dan berapa bangunan yang rusak sedang dari kejadian likuifaksi ini. Jadi ini adalah salah satu pemanfaatan data OpenStreetMap untuk bencana. Kemudian ada juga pemetaan wilayah. Jadi ini pemetaan skala detail dalam artian untuk 3 wilayah seperti Surabaya, Jakarta, dan Semarang, kita melakukan kegiatan pemetaan dengan pemetaan turun langsung di lapangan, mengumpulkan data-data infrastruktur yang kritikal seperti sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian tempat ibadah, dan juga kantor pemerintahan, dan juga batas administrasinya, kita kumpulkan dan kita upload di OpenStreetMap. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau melihat data di Surabaya, Jakarta, dan Semarang, mungkin itu datanya akan terlihat sangat padat karena hasil dari pemetaan yang sudah dilakukan oleh kami dengan bekerjasama dari USAID, BNPB, dan program Inaware. Ya, kemudian masuk ke kegiatan University Roadshow. Mungkin dari teman-teman di sini penasaran kegiatan University Roadshow itu apa sih sebenarnya? Jadi bicara dengan University Roadshow ini tidak lepas dari yang namanya OpenStreetMap, komunitas, dan universitas. Karena tujuan dari University Roadshow itu adalah untuk melengkapi data spasial di Indonesia melalui OpenStreetMap, sekaligus membangun komunitas pemetaan dengan cara pengenalan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui universitas. Jadi kegiatan University Roadshow ini kita berupaya untuk memperkenalkan OpenStreetMap ke komunitas, terutama komunitas-komunitas di universitas tingkatnya, melalui juga kegiatan pengembangan kapasitas. Nah, tujuannya itu tadi sudah saya sampaikan, salah satunya yaitu yang pertama adalah memperkenalkan OpenStreetMap di lingkungan universitas, karena perlu kita ketahui banyak kampus dan rekan-rekan mahasiswa sini yang belum mengetahui manfaat data OpenStreetMap itu sendiri. Padahal kalau misalnya kita tahu manfaatnya, itu akan sangat membantu kita, terutama dari rekan-rekan yang dari program studi geografi, di mana kita kan kadang kesulitan mendapatkan data spasial ya. Dan adanya OpenStreetMap itu sendiri bisa menjadi alternatif kita untuk mendapatkan data sekunder untuk kegiatan penelitian kita misalnya. Dan yang kedua, salah satu tujuannya itu adalah membentuk dan memperkuat komunitas OpenStreetMap di universitas. Jadi tujuan kegiatan kami ini, kami berupaya untuk membangun atau memperkuat komunitas yang ada di universitas-universitas di Indonesia ini yang minat kepada untuk pemetaan menggunakan OpenStreetMap. Dan yang terakhir, itu yang utama, yaitu kami kegiatan ini bertujuan untuk memetakan dan melengkapi data spasial di wilayah yang belum terpetakan dengan baik. Jadi
Kalau misalnya teman-teman ingin tahu, data OpenStreetMap di Indonesia ini sebenarnya masih terfokus di beberapa wilayah saja. Jadi utamanya ini adalah di wilayah Jawa. Jadi banyak beberapa wilayah yang belum terpetakan. Salah satunya contohnya misalnya di sini adalah di Sumatera, itu masih sedikit daerah yang terpetakan. Padahal di wilayah Sumatera itu kalau kita tahu, kalau misalnya kita lihat dari segi aspek bencanaan, itu banyak sekali bencana yang terjadi di wilayah Sumatera, seperti gempa bumi, kemudian ada gunung berapi seperti Gunung Sinabung ini, dan juga ada kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi, dan data OpenStreetMap di daerah tersebut masih sangat sedikit. Jadi tujuan kami adalah untuk melengkapi data spasial di wilayah Indonesia yang masih sedikit. Nah, kegiatan University Roadshow ini secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama yang saat ini kita lakukan adalah kegiatan sosialisasi, kemudian nanti ada kegiatan pelatihan secara online, dan yang terakhir ada kegiatan kompetisi. Jadi teman-teman, ini yang mungkin ditunggu juga ya, di nomor 3 ini yaitu kompetisi. Nanti akan saya jelaskan seperti apa kegiatan kompetisinya. Dan untuk sosialisasi ini yang sudah kita saat ini lakukan. Dan untuk pelatihan, jadi untuk pelatihan kita biasanya ada 3 hari pelatihan dengan durasi setiap pelatihan adalah 2 jam pertemuan. Namun untuk Unima kali ini, untuk Universitas Negeri Manado ini agak spesial ya. Jadi berdasarkan diskusi dengan Pak Arsenta, kita sepakat untuk menjadikan kegiatan pelatihan ini jadi 2 hari pelatihan. Jadi di hari pertama itu ada 4 jam pertemuan, yaitu dipadatkan di hari pertama, dan di hari terakhir itu ada 2 jam pertemuan. Nah, kenapa kita buat hanya 4 dan 2 jam dan tidak langsung lama seperti kegiatan langsung misalnya kita kunjungan ke Universitas Negeri Manado dari awal sampai akhir, dari pagi sampai sore? Kenapa tidak seperti itu? Karena kita menyadari kalau kegiatan online ini efektif yang kita lakukan hanyalah durasinya itu 2 sampai 4 jam. Lebih dari 4 jam pasti itu sudah konsentrasinya sudah terpecah. Rekan-rekan banyak yang tidak memperhatikan, kemudian banyak yang terdistraksi dengan kegiatan yang lain, sehingga kami rencanakan untuk membuat kegiatan pelatihan ini dibuat dalam durasi yang singkat saja, namun kegiatan yang materi yang disampaikan itu juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi misalnya di sini selama kegiatan 2 jam pertemuan selama 3 hari ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu adalah pengenalan OSM, kemudian bagaimana cara memetakan di OpenStreetMap, dan juga yang terakhir bagaimana cara memanfaatkan data OpenStreetMap. Jadi hanya 3 itu saja. Dan saya rasa dengan 2 jam pelatihan itu sendiri, materi tersebut akan sangat berbobot ya untuk kita pelajari, karena kita akan belajar bagaimana cara memetakan, baik itu menggunakan langsung di situs OpenStreetMap atau menggunakan platform lain yang namanya itu Task Manager. Nah, kemudian untuk pemetaan kali ini kita akan memetakan secara jarak jauh, dalam artian secara remote. Jadi kita sama-sama duduk di lokasi kita masing-masing nih, kita akan memetakan wilayah yang sudah ditentukan. Dan wilayah yang sudah ditentukan itu adalah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kedua wilayah tersebut, data OpenStreetMap-nya masih sangat sedikit dibandingkan wilayah Sulawesi, Jawa, dan Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi untuk dua wilayah ini akan kita fokuskan untuk daerah pemetaan. Dan karena ini kegiatannya pemetaan jarak jauh, dalam artian kita tidak mengetahui objek-objek yang ada di lapangan, di mana itu masjid, di mana itu gereja. Jadi data yang dikumpulkan hanyalah bangunan dan jalan yang terlihat dari citra satelit saja. Jadi kegiatan pelatihan ini 2 hari kalau untuk Unima, kemudian materi yang disampaikan hanyalah pengenalan OSM, pemetaan menggunakan OSM, dan pemanfaatan data OSM. Kemudian kita akan memetakan secara jarak jauh untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, kalau kompetisi kali ini, jadi setelah kegiatan pelatihan, beberapa bulan berikutnya akan ada kegiatan kompetisi. Jadi di sini kita akan kegiatan kompetisi antar universitas.
Nanti di sini tahapannya ada kegiatan pendaftaran, kemudian seleksi peserta, apakah peserta tersebut paham mengenai OpenStreetMap atau tidak, kemudian ada tahapan kompetisi dan penilaian, hingga nantinya ada tahapan pengumuman. Tentunya ini akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena hadiahnya lumayan menarik ya untuk kegiatan kompetisi kali ini. Dan ini alur waktu kegiatannya. Kita saat ini berada di dalam fase pelatihan, di mana kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama Maret dan Agustus. Tapi dalam artian di sini tidak langsung selama Maret dan Agustus kita akan secara intensif melakukan kegiatan pelatihan. Namun kegiatan pelatihan dengan universitas ini akan dilaksanakan pada bulan tersebut. Dan nantinya teman-teman saya harap sudah bersiap-siap karena di bulan Agustus kita sudah mulai membuka kegiatan kompetisi. Nantinya kompetisi akan dimulai pada sekitar bulan September sampai November, dan akhirnya penilaian dan pengumuman untuk siapa yang menang dari kompetisi ini akan diumumkan di bulan November. Ya, jadi untuk saat ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mau ikut kegiatan pelatihan, ini jadwalnya, yaitu kita akan mulai pada tanggal 23 April dari jam 1 sampai jam 5 WITA, waktu Indonesia Tengah, dan pada waktu tanggalnya itu 26 April, mulai jam 1 sampai jam 3 WITA. Di hari kedua kita 2 jam pelatihan, dan batas waktu pendaftarannya kita buka sampai 22 April besok, hari Kamis minggu depan ya. Dan silakan daftar di registrasi _Unima, nanti rekan-rekan kami akan memberikan link pendaftarannya. Silakan mendaftar, dan jangan sungkan untuk membagikan link registrasi ini ke rekan-rekan yang lain dari prodi yang lain, misalnya dari teknik sipil maupun geologi. Itu silakan disebarkan link registrasinya, karena kegiatan pelatihan ini tidak tertutup untuk rekan-rekan dari program studi geografi saja, tapi rekan-rekan dari program studi yang lain, misalnya teknik sipil atau misalnya geologi atau misalnya kegiatan prodi yang lain ingin bergabung, itu silakan, terbuka saja, kami terbuka, dan kami sangat senang sekali apabila mereka bisa hadir ke dalam kegiatan pelatihan. Jadi jangan lupa daftar sampai batas waktunya itu adalah pada tanggal 22 April 2021. Ya, jadi sekian yang bisa saya paparkan. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan bertanya langsung di sini terkait misalnya kegiatan pelatihannya kah, atau misalnya kegiatan rangkaian University Roadshow-nya atau apa, silakan bertanya. Halo Pak Joy. Halo Pak Adityo, selamat siang. Siang Pak. Terima kasih Pak sudah melakukan sosialisasi OpenStreetMap. Saya sebenarnya lagi di ruangan ujian. Ini ada mahasiswa sementara ujian proposal. Saya dengan Kaprodi. Mohon maaf, saya agak terlambat masuk karena koneksi di kita agak sedikit gangguan karena ada sementara UTBK, ujian tulis berbasis komputer yang SBMPTN. Jadi kayaknya koneksinya dibawa semua ke laboratorium komputer yang ada di pusat komputer. Nah, sebenarnya ini tinggal kilas balik sebenarnya tahun 2015 atau 16 ya. 2017 Pak, itu ya, kalau nggak salah Mbak Tri Selasa ya yang datang di Manado begitu. Jadi ini mengulang, yang sebagian besar mahasiswa yang ada sekarang ini memang
belum mengenal dengan baik tentang OpenStreetMap. Dan saya sebenarnya di mata kuliah Sistem Informasi Geografi, saya kebetulan yang mengajar, apa istilahnya? Karena di masa pandemi kan kita banyak mahasiswa di work from home, jadi study from home begitu. Jadi saya cari cara sekarang bagaimana sih bisa kita melakukan pemetaan. Jadi karena praktikum, kalau mereka mau pakai software yang ya contohnya QGIS begitu, baru mereka install di komputer kan harus ada petunjuk dan macam-macam. Nah sebenarnya ini akhirnya OpenStreetMap ini ya sebenarnya jadi jawaban, dan kita sih sangat beruntung. Dari pertanyaan saya mungkin Pak Adityo lihat saya melakukan pertanyaan di email begitu, yang sebenarnya saya berpikir itu untuk tasking, untuk ambil task manager itu, supaya saya bisa kontrol ini anak-anak ini kan dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan, ternyata cerita ini bisa connect kan, akhirnya kita bisa connect dengan HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team ya, kalau nggak salah ya, HOT. Dan ternyata ini yang menjadi solusi kita, kemudian menjadi campaign kita juga di program studi geografi. Kami di Geografi Universitas Negeri Manado, kebetulan dari BAN PT sudah kasih huruf A begitu Pak sekarang. Jadi kita akreditasinya. Iya, tahun 2020 kemarin kami dapat A. Jadi perjuangan tidak sia-sia dengan kondisi yang minimalis, prodi kita yang minimalis ini, kita bisa capai lah apa yang diharapkan di universitas kita itu A. Karena masih banyak prodi-prodi yang lain itu masih berjuang lah Pak. Kita geografi unpredictable, banyak orang berpikir ya geografi nggak mungkin lah capai A. Akhirnya kan kita bisa buktikan begitu. Dan salah satu yang bantu itu OpenStreetMap, karena kita pernah ikut Mapathon kan Pak, yang tahun 2017 kalau nggak salah. Ya. Walaupun kita nggak dapat ranking, kalau saya lihat sih ya di luar 3 besar, nomor 4 kalau nggak salah, dengan kondisi yang sangat-sangat minim waktu itu, ya kita berjuang, kita dapat kesempatan bersama-sama dengan tim OpenStreet Indonesia, kita bisa bersama-sama. Dan sudah ada beberapa hasil riset, jadi skripsi itu sekarang ada 3 atau 4 orang yang sudah pakai itu data. Jadi dari data OpenStreetMap dilempar ke QGIS, kemudian pakai InnoSafe. Jadi sudah ada Pak. Jadi apapun yang sekarang ini pasti ini adik-adik mahasiswa, kebanyakan mereka ini angkatan-angkatan 2018, 19, dan 20, dengan mereka mungkin baru sadar sekarang bahwa geografi sudah sebegini begitu untuk melakukan pemetaan. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Humanitarian OpenStreetMap Team dalam rangka melakukan sosialisasi, karena ini memang kami butuh Pak, supaya adik-adik mahasiswa ini wawasannya makin terbuka, bahwa geografi itu bukan cuma atlas atau globe aja begitu, karena memang di paradigma mereka itu di situ begitu. Kemudian campaign kami, kebetulan saya di Ikatan Geografi Indonesia di Dewan Pengawas, kami campaign habis-habisan tentang geografi itu bagaimana. Nah, saya pikir OpenStreetMap ini yang mengisi, yang apa ya istilahnya itu. Jadi kalau mau bilang high teknologi, kalau mau pelajari lebih dalam kan ini sebenarnya sudah cloud computing kan sebenarnya di dalam OpenStreetMap. Nah, ini adik-adik mahasiswa ini saya sementara buka wawasan ke situ, bahwa geografi sains ini bisa ke ilmu komputer begitu, karena memang machine learning dan cloud computing ini sudah di mana-mana begitu. Dan mudah-mudahan di pelatihan nanti mereka lebih menambah wawasan, karena memang di sistem informasi geografis Pak, saya pakai OpenStreetMap wajib, karena mereka di
eh, ya di rumah masing-masing, karena kita belum berani di kampus, walaupun saya lihat di prodi lain sudah ada yang berani melakukan praktikum, tapi kami di prodi geografi masih mengambil keputusan tetap masih lewat daring, dan ini solusi buat saya, Pak, mungkin kartografi, ilmu ukur tanah, sistem informasi geografis, karena kita ada mata-mata kuliah itu. Kemudian sampai ke kebencanaan. Kami ada mata kuliah manajemen kebencanaan dan pengurangan risiko bencana, dan mungkin sampai ke situ karena kan ada plug-in, kalau mungkin sudah mereka belajar lebih lanjut ya masuk ke Inasif ya di Oh, situ. itu sih. Mungkin itu aja Pak Dida. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joiko. Memang benar ya, kalau di industri kita nyebutnya di sini istilah kerennya industri 4.0 kali ya di sini, di mana semuanya itu sudah berbasis cloud, dan ya, ilmu geografi itu tidak hanya dalam membuat atlas atau membuat peta cetak gitu, atau melihat dari data yang melihat apa yang ada di dalam globe itu. Ilmu geografi tidak hanya sebatas itu, tetapi bisa lebih dari itu. Bahkan ketika kita bicara cloud computing, kita bicara big data, OpenStreetMap-nya itu sendiri pun adalah big data itu sendiri gitu, di mana kita data-datanya ini adalah data satu dunia gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mengolahnya, ya itu bisa dikategorikan big data. Dan peran geografi itu sendiri sangat berguna, terutama dalam sesimpel kayak misalnya di kondisi pandemi ini. Kalau misalnya kita mengetahui, kalau kita misalnya melihat data, misalnya wilayah A, desa A atau desa B itu jumlah yang terdampak, orang yang terdampak COVID-nya ada berapa, itu kan kalau kita melihat tabelnya saja tanpa melihat peta itu kita susah untuk membayangkan. Nah, kalau kita melihat dengan peta atau dengan menggunakan data spasial di dalamnya, pasti kita bisa melihat pattern-nya gitu. Misalnya, oh pola-polanya lebih berfokus, misalnya orang yang terdampak, jumlah penduduk yang terdampak nih lebih berfokus di pusat kota dibandingkan misalnya di pinggir kota ini jumlah penduduk yang terdampak COVID-nya lebih sedikit atau bahkan sebaliknya. Jadi peran geografi ini bisa membuat informasi yang tadinya hanya berupa tabel, kita bisa olah dan kita visualisasikan ke dalam bentuk peta yang tentunya akan lebih menginformasikan kepada pembaca. Jadi harapannya ya saya sangat setuju dengan apa yang Pak Joyke sampaikan. Ini memang kita harus membuka wawasan kita mengenai manfaat dari ilmu geografi ini. Jadi tidak hanya dalam pembuatan peta dan membaca globe, tetapi lebih dari itu. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang sistem informasi geografi yang spesifik ke dalam pembuatan web JS misalnya. Itu. Dan juga mendengar dari pendapat Pak Joyke tentang rencana untuk membuat tugas memetakan menggunakan OpenStreetMap, saya jadi teringat juga rekan dosen kami di Universitas Hasanuddin itu sempat membuat kegiatan, jadi menugaskan mahasiswanya untuk memetakan wilayah Makassar gitu. Jadi selama setiap semester mahasiswa yang mengikuti mata kuliahnya beliau itu diminta untuk memetakan di Kota Makassar, dan hasilnya tentunya saat ini Kota Makassar data OpenStreetMap itu juga lebih banyak dibandingkan kota-kota yang lain. Jadi sebenarnya inisiasi untuk membuat pemetaan menggunakan OpenStreetMap ini juga tentunya sangat saya apresiasi gitu. Jadi misalnya data OpenStreetMap di Manado nantinya lebih banyak dibandingkan data-data di kota sekitar, itu tentunya akan membantu dengan kita juga gitu. Misalnya kita mau membuat kegiatan analisis kebencanaan, misalnya wilayah rawan banjir di sekitar di Kota Manado, kita hitung dengan plugin Inasef, itu kita bisa melihat berapa bangunan yang terdampak di banjir, berapa jalan yang berapa panjang kilometer jalan yang terdampak banjir, itu kita bisa lihat dengan data OpenStreetMap. Memang data-data sekunder ini kalau kita cari di instansi itu cukup susah, teman-teman, karena butuh yang namanya birokrasi yang tentunya tidak lama, tidak sebentar ya. Saya juga jadi ingat waktu saya
skripsi di S1 saya untuk mengambil data di wilayah Bandung saja itu butuh waktu berbulan-bulan. Padahal datanya itu adalah data jaringan jalan dan data bangunan. Yang tentunya datanya, kalau misalnya saya tahu OpenStreetMap saat itu, saya bisa menggunakan data OpenStreetMap. Jadi tentunya ini data OpenStreetMap bisa membantu juga seperti itu. Dan ini juga nanti kita akan belajar juga bagaimana cara memetakannya secara langsung di website atau menggunakan tasking manager. Jadi nanti kalau misalnya Pak Joyke ingin dibuatkan tasking manager untuk wilayah Manado yang spesifik di daerah mana, misalnya mungkin Bapak bisa kontak kami, nanti akan kami buatkan, dan tentunya itu bisa digunakan untuk Pak Joyke dan rekan-rekan dari Universitas Negeri Manado, khususnya prodi geografi ini untuk memetakan. Nanti kita akan belajar di sesi pelatihan menggunakan tasking manager. Dan yang saya ingat kalau di tahun 2017 itu kalau tidak salah menggunakan JOSM ya Pak JP ya, kita menggunakan JOSM. Java OpenStreetMap. Dan untuk pelatihan kali ini kita akan menggunakan editor lain selain JOSM yang namanya itu adalah ID Editor. Jadi editor langsung di websitenya OpenStreetMap. Nah, kita akan belajar cara menggunakannya. Dan juga di akhir kegiatan, di hari terakhir, kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan datanya. Jadi bagaimana cara mendownload data OpenStreetMap itu sendiri. Baik itu mendownloadnya itu mau langsung semua data diambil, atau hanya jaringan jalannya saja, atau hanya bangunannya saja, itu kita akan belajar. Jadi secara umum untuk kegiatan pelatihan nanti di tanggal 23 dan tanggal 26 itu kita akan belajar bagaimana cara memetakan menggunakan OpenStreetMap dan bagaimana cara memanfaatkan data OpenStreetMap itu sendiri. Gitu. Jadi ya saya harap rekan-rekan di sini bisa langsung mendaftar dari link yang sudah diberikan oleh rekan-rekan kami. Itu ada di Bitly registrasi Unima, dan silakan disebarkan apabila akan merasa kira-kira temannya dari prodi teknik sipil misalnya ingin belajar juga, kita tidak masalah karena kita buka sebesar-besarnya untuk kegiatan pelatihan ini untuk siapa saja dari Universitas Negeri Manado. Jadi tidak hanya dari geografi, tapi kalau dari misalnya program studi lain ingin bergabung itu juga tidak masalah untuk kami. Apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Ayo yang bertanya, Ketua Himapro dulu. Mana dia? Udah hilang. Tahun lalu kita juga sempat ada mengadakan kompetisi Pak. Jadi kompetisi mapping design competition namanya. Dan kita ngelihat ada. Ya, ikut. ada. Ada satu kalau saya ikut. Itu yang ada satu sini yang apa? Mana itu? Simanjuntak, Timotius. Kalau yang hadir di ruang di Zoom ini Pak, kayaknya dari Sumatera sampai saya nggak tahu kalau dari Papua itu ada begitu. Jadi mereka Friska ini ya, Friska ya. Friska. Nah, itu dia dari Papua. Nabire. Jadi ya sebarannya lumayan Pak di kita. Apa yang mau bertanya? Iren atau Timotius atau Giselle silakan. Yang ini. Nggak usah malu-malu, langsung ke project manajernya nih. Silakan kalau yang mau bertanya untuk kegiatannya itu lebih seperti apa nih misalnya kegiatannya. Terus apakah dapat sertifikat Kak? Biasanya kan pertanyaan pelatihan online nih, kira-kira dapat sertifikat nggak? Coba silakan bertanya lah, latihan lah begitu, karena mereka ini kayaknya masih malu-malu begitu. Malu-malu bertanya nanti Anda sih sangat beruntung di saat orang lain nyari-nyari belajar, kita sekarang malah didatangi begitu, didatangi untuk siapa yang mau bertanya? Ada? Silakan. Selamat siang Pak, boleh izin bertanya? Silakan, Gisela. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Gisela Lasut dari Ilmu Geografi semester 4. Ingin bertanya soal
pemetaan yang di Jakarta tuh lewat OpenStreetMap bisa dipetakan nggak yang kayak jalur-jalur transportasi umum gitu-gitu yang dan buat diberlakukan di Sulawesi Utara. Soalnya kan saya lagi tinggal di Jakarta, jadi terus saya lihat oh ini banyak nih transportasi umum yang udah ada jalur-jalur tertentunya. Apakah dengan OpenStreetMap dapat memetakan transportasi Wah, putus kayaknya dia. Putus. Ini Tapi Gisel, tanya. Pak, dia lagi di Jakarta, kebetulan Mhm. ikut pelatnas menembak. Hmm. Dia atlet menembak. Luar Jadi biasa. menembak dia, Pak. Ya, ya silakan. Ya, tapi ya kalau tidak mohon salah maaf Pak pertanyaan. terputus. Oh iya, tidak apa Mbak. Tadi pertanyaannya saya sedikit Ya maaf, dengar jadi tentang pemetaan. Ya. apakah di transportasi di Sulawesi Utara tuh dapat menggunakan OpenStreetMap untuk petakan jalur-jalur transportasinya? Demikian. Ya, ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini sangat menarik ya, karena Jakarta kan banyak sekali jalur-jalur transportasi seperti misalnya koridor Transjakarta, kemudian ada juga apa, jalur transportasi dari kereta api, gitu kan, KRL, kereta listrik, ya. Itu sebenarnya jawabannya bisa dipetakan. Jadi kita bisa memetakan jalur-jalur transportasi itu sendiri, dan juga di DOS-SM ini juga ada banyak yang menggunakan dan memetakan untuk keperluan transportasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Grab atau Gojek itu menggunakan sedikit data dari OpenStreetMap itu sendiri untuk kebutuhan transportasi mereka. Kemudian ada lagi namanya Move-It, itu juga menggunakan data OpenStreetMap untuk pemetaan transportasi di Jakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa di Manado ini ada jalur transportasi atau rute transportasi yang bisa dipetakan di OpenStreetMap, kayak misalnya rute ferry atau mungkin rute bus, gitu, atau mungkin rute-rute yang lain yang bisa dipetakan, itu jawabannya kita bisa dipetakan di OpenStreetMap. Itu sih. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Gisela ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini rekan saya, Mas Dido, ini sudah memberikan akun sosial media kami untuk biasanya kita sering mengupdate tentang informasi seperti misalnya kompetisi, kemudian terakhir kita juga update informasi mengenai webinar. Jadi setiap bulan kami mengusahakan untuk mengadakan kegiatan webinar untuk komunitas. Jadi bulan lalu kita mengadakan webinar mengenai, bulan ini kita mengadakan webinar mengenai bagaimana pemanfaatan data OpenStreetMap untuk jualan, misalnya untuk peluang bisnis. Kita ini istilahnya map art. Gitu. Jadi minggu lalu kita mengadakan webinar, dan kalau rekan-rekan berminat untuk melihat webinarnya bisa mengunjungi YouTube kami juga. Jadi ini pemanfaatan data OpenStreetMap untuk peluang bisnis. Gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo yang bertanya, Pak. Sedikit informasi. Kebetulan Ya, kan ini anak-anak ini kan ada mengikuti program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Saya nggak tahu ini kayaknya sudah ada isu penggabungan lagi nih dengan Kemendikbud BRIN. Jadi mereka itu ikut program kreativitas mahasiswa. Kebetulan kami ada 4 judul dari geografi. Kayaknya fokus kami juga tetap pakai data dengan OpenStreetMap karena kami berusaha membuat nama-nama yang aneh-aneh. Ini ada Sibongsor, sistem informasi bencana tanah longsor dan banjir dan tanah longsor. Kemudian ada Sigondok, sistem informasi Eceng Gondok. Itu kebetulan kami dekat dengan Danau Tondano, jadi ya mau cobalah pemetaan secara komunitas. Apakah dengan OpenStreetMap kami mencari cara, karena ini proyek inovasi mahasiswa. Saya memintakan ke mereka seperti itu. Kemudian ada juga yang satu kita ikut program Hibah Bina Desa yang dari ini. Ya kalau itu sih memang kita coba, karena saya di KKN kuliah kerja nyata itu sering membuat peta desa pakai data OpenStreetMap.
Jadi itu kan lebih mudah lah begitu implementasinya ke masyarakat atau jadi memang untuk ya kita lah OpenStreetMap itu sama dengan Bapak bilang tadi, kalau dulu cari data itu susah banget. Sekarang istilahnya kan nanti mungkin kalau saya sudah tahu sih cara mengambil untuk mengekstrak data dari itu, tapi nanti mereka yang nanti di kursus sebentar membuka wawasan supaya mereka jangan jadi alasan bahwa data itu sulit begitu. Tapi kalau di OpenStreetMap untuk kajian-kajian untuk rapid assessment aja saya lihat waktu kemarin di gempa Palu itu kan yang turunin duluan kan data dari OpenStreetMap team lewat BNPB kalau nggak salah ya. Dengan mungkinnya ada silent tsunami yang ada di Banten juga itu kayak saya lihat datanya yang cepat untuk analisis dari humanitarian OpenStreetMap team. Itu aja, mungkin ada yang lain karena saya sih memang jadi target sih untuk perkuliahan di sistem informasi geografis di samping ada software yang lain ya OpenStreetMap yang paling ya mungkin lebih sekarang terjangkau bagi mereka begitu. Iya, karena memang data di OpenStreetMap itu sendiri juga kita kan mendigitasinya menggunakan citra satelit dan itu juga sudah cukup banyak pilihan citra satelit yang bisa kita gunakan untuk memetakan wilayah di sekitar kita. Kayak dalam artian misalnya di Danau Tondano itu sendiri, kalau kita yang mau memetakan di sekitarnya, itu sudah banyak sekali pilihan citra satelit untuk digunakan. Tinggal kita cari kira-kira citra satelit mana yang paling terbaru. Gitu. Dan memang biasanya kalau ketika dalam bencana, kadang yang kendala yang paling susah, yang paling sering ditemui adalah ketika kita minta data, itu pasti kendalanya adalah birokrasi. Bahkan antara kementerian pun kita mungkin ada juga birokrasinya, walaupun mungkin tidak serumit dari orang umum. Tapi kan di sini data OpenStreetMap itu sendiri bisa dijadikan suatu alternatif sampai menunggu data langsung dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak bangunan yang terdampak dari gempa gitu, atau misalnya kayak kemarin saja di siklon Seroja itu kan kita mengadakan pemetaan juga di Tasking Manager. Nah itu kan banyak sekali orang yang membantu untuk memetakan dan tentunya ini sangat membantu dari segi pengumpulan data sekundernya gitu. Karena kan data-data di wilayah yang terdampak di siklon Seroja ini belum tentu ada data sampai tingkat persil bangunannya atau sampai tingkat jaringan jalannya gitu kan. Dan alternatif itu adalah alternatif data yang bisa kita gunakan adalah data OpenStreetMap. Gitu. Yang nantinya akan teman-teman pelajari bagaimana cara memetakannya di kegiatan pelatihan. Jadi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan untuk registrasi, ini nanti link registrasinya sudah disebarkan oleh teman-teman kami, dan nanti saya setelah pelatihan ini juga akan memberikan poster kepada Bapak dari teman-teman Unima, Pak Sentat dan Pak Joyke, jadi untuk dibantu untuk menyebarkan posternya, sehingga mungkin bisa banyak mahasiswa yang berminat untuk bergabung kegiatan pelatihan kami nanti. Ini akan kami kirimkan lagi posternya setelah kegiatan sosialisasi ini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Siap. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irina Rambat dari Prodi Ilmu Geografi semester 4. Saya mau bertanya terkait dengan pelatihan ini, Pak. Kan berhubung kami kan dari berbagai jurusan, dari berbagai semester ya, angkatannya, Pak. Terkait dengan semester bawah, semester 2 begitu, kan belum terlalu mempelajari tentang pemetaan ini kan ya, Pak. Apakah untuk pelatihan OSN ini diminta persyaratan untuk semester tertentu atau bagaimana, Pak? Oke, ya, terima kasih Mbak Iren ya, Iren untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya salah satu requirement-nya atau syarat untuk mendaftar di pelatihan ini adalah
kita membuat akun OpenStreetMap. Dari itu saja sih menurut saya. Jadi tidak ada batasan mau itu semester 1, semester 2, semester 3, 4, atau bahkan 6, 8, atau 12, atau bahkan dosen mau bergabung, itu selama mereka ingin tahu bagaimana cara mendapatkan data atau memetakan di OpenStreetMap, ini kami sangat terbuka. Gitu. Jadi silakan, tidak ada batasan semester 2 boleh bergabung atau tidak, terus semester 1 boleh bergabung atau tidak. Terus bagaimana kalau misalnya nanti kita tidak tahu. Jadi karena kita sama-sama belajar, tentunya di awal-awal kegiatan pelatihan akan kita jelaskan seperti apa itu OpenStreetMap dan cara memetakannya. Dan saya rasa karena OpenStreetMap ini fokusnya itu ingin terbuka untuk siapapun, dalam artian bahkan orang yang latar pendidikannya di hukum atau misalnya kedokteran atau di jurusan kedokteran, latar pendidikannya di jurusan kedokteran, apabila mereka mau belajar memetakan di OpenStreetMap itu sangat terbuka karena itu sangat mudah digunakan oleh siapapun, tidak hanya dari orang-orang yang mempunyai latar belakang ilmu pendidikan di geografi. Jadi saya harap bisa membantu jawab pertanyaan dari Pak Diren ini tentang kira-kira semester 2 bagaimana kalau mau gabung ke pelatihan. Itu tidak masalah untuk kami, kita akan belajar bersama-sama. Dan bisa saya pastikan ini materi yang kita sampaikan itu tidak terlalu bahasanya tidak terlalu teknis gitu. Jadi ini masih secara umum bisa diikuti. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak. Ya, perkenalkan saya Mirai Kelumi dari Ilmu Prodi Geografi semester 2. Nah, menyambung dari pertanyaan Kak Iren tadi tentang masih, kalau mau dibilang masih pemula ya. Bahkan tatap muka pun belum pernah, belum kenal teman-teman satu sama lain, begitu juga dosen masih dalam suasana kuliah daring. Nah, kami dalam mempelajari peta masih kurang di semester 2 dan masih menggali-gali informasi tentang pemetaan dan pembuatan peta. Nah, pertanyaan saya di sini adalah keintinya apa saja informasi-informasi penting yang harus kita tuangkan pada saat kita membuat peta nanti, dan apa saja yang harus muncul di saat kita membuat peta nanti. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Miracle ya untuk pertanyaannya. Mungkin kalau untuk pertanyaan tentang apa saja informasi yang harus dituangkan dalam pembuatan peta dan apa saja yang harus ditampilkan agar pembaca bisa mendapatkan informasi yang jelas dari peta yang kita buat, itu nanti Mbak akan mempelajari di semester-semester berikutnya ya. Mungkin dari program studi geografi akan ada materi-materi terkait tentang pembuatan peta itu sendiri dengan menggunakan entah itu software ArcGIS atau QGIS. Tapi kalau untuk saat ini, untuk kegiatan pelatihan kita, pembuatan petanya ini hanyalah dalam konteks kita menambahkan data di OpenStreetMap. Jadi bagaimana kita menambahkan data yang tadinya area tersebut masih belum ada data di OpenStreetMap, kita tambahkan, kemudian kita upload dan bisa diakses oleh siapa saja. Jadi bayangannya secara simpelnya seperti ini. Tentunya paling kan di sini teman-teman sudah familiar dengan namanya Wikipedia pasti kan, di mana orang-orang bisa menambahkan data atau artikel di Wikipedia, gitu kan. Misalnya artikel mengenai Soekarno gitu, mengenai Soekarno tentang tanggal lahirnya, orang-orang bisa menambahkan, kemudian hobinya atau makanan favoritnya orang-orang bisa menambahkan. Dan data yang dimasukkan adalah data yang sifatnya general kan, gitu. Data yang sifatnya bisa diketahui secara publik dan semua orang bisa menambahkan datanya, karena menambahkan artikel di Wikipedia itu kan tidak sulit sebenarnya. Dan bayangannya di sini OpenStreetMap sama seperti itu. Jadi menambahkan data di OpenStreetMap atau memetakan suatu tempat di dengan menggunakan OpenStreetMap itu tidak terlalu sulit, karena nanti kita akan pelajari di hari pertama di tanggal 23 bagaimana cara memetakannya. Intinya teman-teman hanya
membuat akun, dan karena kita di sini akan menggunakan ID editor, platform yang akan kita gunakan untuk memetakan, kita hanya membutuhkan akun saja, akun OpenStreetMap, kemudian kita sudah bisa untuk memetakan. Jadi kan kalau misalnya kita tanya kira-kira mau metain apa nanti nih, kira-kira yang harus kita petakan apa, itu jangan khawatir, kita juga akan belajar apa saja yang harus kita petakan, baik itu misalnya karena kita jarak jauh nih, kita tidak tahu lokasi tersebut, kita tidak tahu informasi yang di lapangan seperti apa, berarti apa saja yang harus dipetakan, itu kita akan belajar juga. Itu tentunya akan ada di hari pelatihan nanti tanggal 23. Jadi mungkin kalau mereka berminat, silakan daftar ke pelatihan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya sudahi dulu untuk kegiatan sosialisasi ini. Jangan lupa untuk mendaftar ke teman-teman di kegiatan training OSN ini. Link pendaftarannya sudah kita sampaikan di kolom chat. Nantinya teman-teman apabila ingin mendaftar silakan klik link tersebut, atau nanti setelah setelah sesi sosialisasi ini akan kita sebarkan poster digital untuk kegiatan training. Nanti saya akan mengirimkan posternya kepada Pak Arsenta, jadi minta tolong bantuannya Pak Arsenta untuk mendistribusikan. Nanti Arsenta yang ngatur itu Pak. Oke, siap aja ya. Nah, nanti akan saya kirimkan posternya. Dan jangan lupa pendaftaran akan ditutup pada tanggal 22, hari Kamis minggu depan. Jadi pastikan teman-teman mendaftar, karena nanti sesinya akan menggunakan Zoom, yang linknya akan dikirim melalui email rekan-rekan. Jadi jangan lupa setelah mendaftar selalu cek emailnya, karena di email itu juga kita buat link untuk grup WhatsApp-nya. Jadi untuk memudahkan koordinasi, itu kita buat juga grup WhatsApp-nya. Jadi silakan setelah mendaftar terus pantau emailnya untuk melihat link pendaftaran, link Zoom-nya untuk kegiatan training di hari pertama di tanggal 23 itu sendiri. Mungkin itu cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin bertanya kepada Bu Selvana, apakah ada yang mau disampaikan Bu? Karena kalau untuk penyampaian sosialisasi dari kami sudah cukup Bu. Terima kasih untuk materinya. Mohon maaf saya nggak bisa ikut penuh karena bertepatan ada kegiatan. Tapi mohon izin sama Pak Adityo, ini mau ngambil gambar, ngambil foto. Siap, katanya 3 kali. Disilakan kepada yang akan mengambil. Ya, teman-teman silakan dibuka kameranya. Tampilkan wajahmu. Ya. Kami dapat nilai tinggi di sini Pak waktu akreditasi kemarin. Iya Pak. Kami pakai data OpenStreetMap. Nanti kasih terus Pak. Pak Adityo mohon izin untuk dokumentasi screenshot sih. Mahasiswa yang Vicky untuk ambil dokumentasi untuk yang teman-teman mahasiswa atau semua yang join di Zoom meeting, aktifkan webcam sih. Jadi ada 3 kali sih. Nanti Mer pandu sih. 1, 2, 3. Sesi 1 selesai. Sesi selanjutnya sesi kedua. 1, 2, 3. Sesi kedua selesai. Terakhir 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Senta, Pak Joyke, dan Bu Selvana. Semua yang sudah bergabung. Ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya pelatihan. Ya, Pak. Terima kasih rekan-rekan. Ya, selamat berpuasa Pak. Ya, terima kasih Pak Joyke. Terima kasih Bu Selvana. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Selamat siang. Sore.
Ya, selamat siang. Jamel. Dan ya, sampai jumpa lagi di minggu depan, tanggal 23.